Kalian pernah kepikiran gak sih kalau dibalik semua jurus dan pertarungan keren di Naruto, ternyata ada pelajaran psikologi yang dalam banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana kisah para ninja ini bisa jadi cermin buat kita, buat nyembuhin diri, dan jadi lebih baik. Pertanyaannya, emang bisa ya sebuah anime tentang shinobi ngajarin kita soal penyembuhan diri? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari koneksi yang mungkin gak pernah kita duga. Dunia para ninja dengan sebuah konsep psikologis yang nyata banget, yang namanya inner child, atau sisi anak-anak di dalam diri kita. Jadi, apa sih sebenarnya inner child itu? Menurut psikolog Carl Jung, ini tuh sisi anak kecil di dalam diri kita. Bagian ini nyimpan semua pengalaman kita. Seneng, sedih, kreatif, semuanya dari masa kecil yang ke bawah sampai sekarang. Dia bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa jadi sumber luka yang paling dalam. Terus kenapa inner child ini sensitif banget? Gini, otak kita itu cara kerjanya unik. Kenangan yang ada emosinya, kayak rasa takut, ditolak, atau senang banget, itu bakal nempel jauh lebih kuat daripada ingatan biasa. Makanya, pengalaman buruk waktu kecil bisa jadi trauma yang awet banget. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana konsep ini benar-benar hidup di dunia Naruto. Kita bakal fokus ke karakter-karakter yang masa lalunya kelam dan gimana itu ngebentuk mereka. Kita mulai dari sang tokoh utama ya. Inner child-nya Naruto itu gambaran anak kecil yang selalu ditakuti, dijauhin, dan kesepian. Rasa sepi inilah yang jadi luka utamanya. Ini nih yang bikin konsep inner child yang terluka jadi ngena banget dan gampang kita pahami. Terus ada Sasuke. Bayangin, trauma ngelihat seluruh keluarganya dibunuh mengubah inner child-nya jadi sosok yang cuma mikirin balas dendam. Kisah Sasuke ini jadi contoh paling ekstrim. Gimana satu tragedi di masa lalu bisa nentuin seluruh jalan hidup seseorang. Oke, kita udah lihat lukanya. Sekarang gimana cara sembuhnya? Gimana para karakter ini akhirnya nemuin kedamaian? Ternyata ada langkah-langkah praktis yang bisa kita contek dari perjalanan mereka. Proses penyembuhannya ini bisa kita rangkum jadi 3 langkah penting. Pertama, kita harus akui dulu keberadaan inner child kita. Kedua, latihan ngobrol sama diri sendiri. Dan yang ketiga, yang paling susah tapi juga paling penting, memaafkan masa lalu. Langkah pertama itu pengakuan. Ini bukan buat pamer ke orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kita harus berani ngelihat ke dalam dan bilang, oke, ada luka di sini. Sasuke, misalnya, baru bisa benar-benar sembuh setelah dia berhenti lari dan akhirnya nerima tragedi masa lalunya itu. Selanjutnya, self-talk atau ngobrol sama diri sendiri. Kedengarannya aneh ya, tapi tunggu dulu. Ini tuh cara yang ampuh banget buat memproses emosi. Daripada dipendam terus meledak, ngobrol sama diri sendiri itu ngebantu kita buat ngerti dan nerima apa yang sebenarnya kita rasain. Dan ini dia contoh paling gokilnya. Might Guy dan Rock Lee itu secara harfiah teriakin kata-kata positif ke diri mereka sendiri. Semangat masa muda, itu bukan cuma slogan loh, itu bentuk self-talk yang kuat banget buat ngubah kegagalan jadi semangat baru. Nah, langkah terakhir, dan ini mungkin yang paling berat, memaafkan. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan kita, dan memaafkan orang lain yang udah nyakitin kita. Contoh terbaiknya siapa lagi kalau bukan Gaara? Begitu dia bisa berdamai dan memaafkan masa lalunya, dia berubah total dari monster yang ditakuti jadi pemimpin yang dicintai semua orang. Tapi, proses penyembuhan ini kan gak selalu bisa kita lalui sendirian. Disinilah peran seorang mentor jadi krusial banget. Dan kalau ngomongin mentor di Naruto, kita harus bahas sang legenda, Jiraiya. Ada penelitian menarik nih dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang ngebahas karakter Jiraiya. Mereka nemuin nilai-nilai pendidikan yang luar biasa dalam dirinya. Dia itu bukan cuma ngajarin jurus, tapi juga ngebentuk karakter. Dia ngajarin soal kesabaran, tanggung jawab, dan jadi panutan. Tapi ya analisis ini juga jujur banget. Jiraiya itu nggak sempurna. Sebagai mentor dia luar biasa. Tapi sebagai pribadi dia punya banyak kekurangan. Ini pengingat penting buat kita, bahkan guru terbaik sekalipun tetaplah manusia biasa yang punya sisi lain. Oke, jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini buat hidup kita sehari-hari? Intinya begini, menyembuhkan inner child itu emang perjuangan personal, tapi prosesnya seringkali jadi jauh lebih mudah dan kuat kalau ada mentor di samping kita. Seseorang kayak Jiraiya yang percaya sama kita bahkan saat kita lagi nggak percaya sama diri sendiri. Kutipan dari Naruto ini benar-benar ngerangkum semangatnya.
Ini adalah bukti kekuatan dari seseorang yang udah berani menghadapi masa lalunya yang kelam dan memilih untuk nggak menyerah. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Siapa sih sosok Jiraya dalam hidup kamu? Dan yang gak kalah penting, buat siapa kamu bisa jadi seorang Jiraya? Makasih banyak udah nyimak.